pertama di awal tahun ini, hari Minggu di GBI Antioquia Ministry, kita mau mengucap syukur, mau bersama-sama menyembah Tuhan, biarlah berkat Tuhan menyertai saudara dan saya hari ini. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Pagi ini kami memasuki ibadah raya pertama di awal tahun 2021. Tuhan terima kasih. Banyak yang Engkau telah buat di dalam hidup kami di tahun 2020. Banyak pergumulan, pengalaman, banyak juga berkat anugerah Tuhan yang menyertai hidup kami. Biarlah Tuhan kami dapat mengucap syukur kami sudah melewati bersama dengan Engkau. Dan kami memasuki tahun 2021 bersama dengan Engkau juga Tuhan Yesus. Dan kami percaya saat kami melangkah bersamamu, maka semua yang kami akan jalani akan berhasil. Semua yang kami upayakan akan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami jemaat Tuhan yang hadir dimanapun, baik yang di Amerika, di rumah kami masing-masing pagi ini, dengan pengurapan yang sama, yaitu Roh Kudus, kami akan mendapatkan sukacita, kesembuhan, semua berkat anugerah Tuhan dalam ibadah raya kali ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami siap beribadah di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi ini dengan sukacita, dengan semangat saudaraku. Semua kita boleh bersukacita. Katakan, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur hadirat. Semangat saudara di awal tahun ini. Katakan, kita semua masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh. Semua kita yuk bersyukur, lambaikan tangan kita, katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Semua tepuk tangan buat Tuhan. Dari awal, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Hadirannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh suka. Sama-sama dengan sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sama-sama yuk dengan semangat, dengan sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Di tempat saudara sendiri dengan tepuk tangan di atas kepala, katakan, sebab Tuhan Dia baik, yes, anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi yuk, kita bersyukur, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi yuk, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
katakan kepada Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dengan iman katakan selamanya, selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan selamanya, selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Tuhan Yesus dahsyat, katakan yes. Biarlah kita semua percaya di tahun 2021 ini, penyertaan Tuhan sangat sempurna buat semua kita. Kesembuhan, berkat, anugerah, dan semua apa yang saudara harapkan dan doakan digenapi, katakan yes. Haleluya. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami semua datang di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Masing-masing kami Engkau tahu Tuhan keberadaan kami, pergumulan kami, kesulitan kami. Kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ucapan syukur kita di ibadah raya pertama ini. Saya tidak bisa mendengar suara saudara, tapi Tuhan bisa, sangat bisa mendengar suara setiap kita. Penyembahan kita yang terbaik di awal tahun ini. Yesus, kami datang, kami bersyukur. Kami datang bersyukur pagi ini. Kiranya Engkau hadir di tempat kami. Kiranya Roh Kudus hadir di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjamah dan melawat setiap kami anak-anak-Mu. Haleluya. Haleluya, kehadiran-Mu dapat menembus setiap kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami nyanyikan nyanyian syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, Hosana, Hosana. Buat Raja kami, Allah kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau banyak menyembah Tuhan, bersyukur Tuhan. Karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi kami percaya dengan kami datang dan mengucap syukur, Engkau terus menyertai, memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyaklah yang Kau buat di dalam hidupku. Katakan dengan segenap hati. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Semua katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur. Yes, Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Katakan, banyaklah yang Kau buat, banyaklah yang Kau buat di dalam hidup. Mari jemaat Tuhan, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku Bapa, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu turun, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Semua katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Semua kita bersyukur buat tahun yang baik ini. Ku bersyukur. Kita katakan, kami mau bersyukur terus Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Semua kita mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi, naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur. Ini setiap kami Tuhan anak-Mu, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, di rumahmu masing-masing nyanyikan dengan keras pujian, diiringin musik. Anda naikkan dengan keras suaramu, naikkan, ku bersyukur Tuhan. Nanti Yehuda yang akan memainkan musik, katakan, ku bersyukur. Yesus, kami percaya, kami percaya Tuhan. Semua kami percaya Tuhan, kami
bersyukur. Lebih lagi, dengan segenap hatimu, naikkan dengan keras pujian ini. Yesus, amin Tuhan. Amin. Lebih lagi, kita arahkan hati kita dengan segenap hati, katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam. Kami hanya bisa bersyukur, syukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur. Panggil dia Bapa. Sembah Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur Bapa, karena hanya itu kekuatan kami. Hanya dengan bersyukur kami kuat. Hanya dengan bersyukur kami kuat. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kasih-Mu. Kami boleh berdiri tegak. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau gunung batu kami. Engkau pengharapan kami, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Engkau ada, kami percaya Engkau ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di dalam setiap langkah kami. Pimpin setiap kami Tuhan. Meski terkadang kami tidak kuat, tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah nafas hidup kami Tuhan. Engkaulah nafas hidup kami Yesus. Kekuatan kami, gunung batu kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, naikkan syukur kita yang terbaik. Kita mau banyak mengucap syukur di awal tahun ini. Katakan haleluya, haleluya, Hosana Yesus. Kami angkat hati kami, bersyukur di hadirat-Mu. Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu sekali lagi dalam penyembahan ini Bapa. Jamah setiap kami di rumah kami masing-masing yang hanya Engkau saja yang bisa melihat, tidak bisa dilihat saudara-saudara kami yang lain. Tuhanku Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau tahu isi hati kami yang paling dalam Tuhan. Terima kasih Bapa,
Terima kasih Bapa, terima kasih Bapakku yang paling tahu aku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, dengan iman kita katakan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Katakan dengan segenap hati, dengan iman kita, bersamamu 2021 ini Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan setiap kami. Teguhkan hatiku, Engkau yang, amin, bertindaklah ya Tuhan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. Diiringi musik, saudara sendiri yang katakan dengan keras di tempat saudara masing-masing, bersamamu Tuhan, dengan iman. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi kami. Kini kami ada di tanggal 3 2001. Kami mengucap syukur 2021. Kami mengucap syukur dan menyambut tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, berikan arahan, tuntunan yang jelas buat hidup kami, buat keluarga kami, buat jemaat yang Tuhan percayakan di gereja lokal ini, supaya semua kami sama-sama mendapatkan pengajaran dan tuntunan Tuhan untuk kami pegang di tahun 2021 ini, dan kami mengawalinya dengan firman, dengan tuntunan daripada Tuhan untuk melewati tahun 2021. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan bersyukur bersama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dengan Ibu, saudara yang saya kasihi. Mohon. Ya, hari ini adalah minggu pertama
dan kita akan juga mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang mungkin belum sempat menyiapkan secara mandiri anggur dan roti, boleh persiapkan. Ya, jadi sekedar sebuah roti dan anggur sudah siapkan, nanti bagian terakhir kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Kemudian sebelum saya memulai khotbah saya mengucapkan selamat tahun baru, juga selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang mungkin berulang tahun di bulan Januari di tahun 2021 ini. Haleluya. Selamat ulang tahun ya, panjang umur dan Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di hari yang ketiga di tahun 2021. Hari yang ketiga ini berarti saya mau taruh Alkitab dulu. Hari yang ketiga ini kita mau mendengarkan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada kita. Puji Tuhan, karena yang hadir di sini ada ponakan saya dari Amerika juga ikut ibadah. Melalui YouTube juga akan kita tayangkan kepada saudara-saudara yang ada di berbagai daerah. Maka biarlah firman ini, meskipun saudara bukan anggota jemaat dari Gereja Bethel Indonesia di mana saya gembalakan, tetapi firman ini juga berlaku bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan baik secara langsung sekarang maupun nanti akan ditayangkan melalui channel kita YouTube dari Gereja Bethel Indonesia, Antioquia Ministries Cimanggis, yang nanti akan saudara bisa lihat dan saudara ikuti. Saya percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kalau sudah kita ada di tahun baru ini, tentu dengan kenangan-kenangan yang kita masih mengenang atau masih mengingat di tahun 2020. Tahun 2020 disebut sebagai tahun di mana tahun yang penuh dengan penderitaan seperti itu, tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang di luar dugaan terjadi sehingga kita semua seluruh dunia ada di dalam masa kesukaran, masa pandemi yang berkepanjangan membuat banyak orang mengalami suatu ketakutan, ya, kekhawatiran. Juga kita sedang mengalami kehilangan juga saudara-saudara kita yang lain yang meninggal oleh karena pandemi COVID. Ya, percepatan itu terjadi dan kenangan-kenangan ini tidak kita lupakan. Nah, saya sebagai manusia, saudaraku, berharap sebetulnya bahwa tahun yang baru ini seiring dengan tahun yang baru juga tentu ada harapan-harapan yang baru. Ada hal-hal yang baru, ada suatu hal-hal yang baik tentunya terjadi di tahun 2021. Nah, meskipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat berita yang berkembang di saat ini, menyatakan bahwa memang pandemi COVID ini belum berakhir. Juga ada klaster atau bukan klaster, varian-varian baru yang sedang terjadi, yang menyebar begitu cepat di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, mulai dari Yogyakarta, menurut berita yang saya baca, lalu berkembang di beberapa negara lain. Dan mengejutkan juga saudaraku, di sisi lain kita berharap supaya memasuki tahun 2021 ini terjadi pemulihan, ya, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada berita yang muncul bahwa ternyata pandemi ini belum berakhir, belum berhenti dan masih ada terus. Dan diumumkan saudaraku, sekolah anak-anak tetap dari rumah, kerja dari rumah, ibadah dari rumah. Berarti saudaraku belum ada tanda-tanda membaik ke depan. Ya, menurut prediksi-prediksi para ahli, ya, kepada kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Saya ingin kita mau baca menjadi dasar dari langkah kita di tahun ini
untuk kita memasuki menjalani tahun-tahun yang akan kita lewati. Kita buka dari kitab firman Tuhan, Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Sebetulnya dari pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 9, tetapi saya akan lompat bacakan ayat-ayat yang saya garis bawahi saja, yaitu Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga dikatakan begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa. Jadi Tuhan berkata kepada kita kembali lagi, berseru artinya kita meminta Tuhan memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang kita tidak pahami, karena Tuhan mau dan bersedia memberitahukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-6, inilah pesan Tuhan yang ingin Tuhan beritahukan kepada kita. Ayat yang ke-6 dikatakan sesungguhnya, ayat yang ke-6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Saya ulangi, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Kita lanjut, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan mereka, lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku, kata Tuhan. Dan kota ini akan menjadi pohon kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kau lakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gementar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Haleluya. Luar biasa. Nah, ini adalah penulisnya adalah Yeremia sendiri. Yeremia adalah seorang nabi. Tapi Yeremia juga bukan hanya seorang nabi, dia sebagai seorang imam. Diberitahukan pesan dan nabi ini berfirman, Tuhan berfirman lewat Yeremia ini kepada tentu bangsa Israel di bawah kekuasaan Yehuda di bagian selatan. Nah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara, pesan yang disampaikan ini tentu tujuannya luar biasa, karena kita tahu sepanjang bangsa Israel berjalan, ya, sampai dengan dari raja berganti raja, dari pemimpin berganti pemimpin, kita tahu bahwa Israel ini selalu saja memang membuat kesalahan-kesalahan dan memberontak kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap punya niat dan punya maksud yang dari sejak awal dia sudah janji bahwa dia akan menyelamatkan bangsa ini, maka selalu saja diberikan pengampunan. Dan kali ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel dalam konteks yang lebih luas lagi, bukan hanya kepada Israel pada saat itu, tetapi juga kepada Israel rohani yang ada di seluruh dunia, seluruh bangsa-bangsa di dunia yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam kitab Yeremia pun juga, saudaraku, bernasar atau bernubuat lebih banyak juga tentang kelahiran Mesias, tentang Raja Damai, ya. Dikatakan sejahtera, itu artinya damai, diambil dari dasar dari damai sejahtera. Dengan bahasa Ibraninya dikatakan shalom, ya, damai sejahtera. Nah,
kita akan belajar Bapak Ibu apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Sama-sama kasih tahu saya, Tuhan akan memberikan kesehatan yang sehat bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kemudian dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, aku akan menyembuhkan mereka. Katakan, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menyembuhkan saudara, Tuhan akan menyembuhkan saya, Tuhan akan menyembuhkan siapapun yang menyaksikan program ini. Tuhan dapat menyembuhkan saudara, asal saudara dan saya percaya. Nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Dikatakan, aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, shalom kepada mereka, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi kata dunia, ya, keadaan semakin sulit, semakin berat. Di sisi lain Alkitab berkata memang sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, keadaan akan semakin tidak membaik. Semakin memburuk, semakin tidak menentu, kasih akan semakin pudar, peperangan terjadi, pandemi, ya, penyakit akan bermunculan, penyakit menular, mungkin sekarang kita bisa terjemahkan pandemi COVID ini dan seterusnya. Tetapi di sisi lain Tuhan tetap akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Kenapa? Karena waktunya belum tiba. Akan selesai final kalau Yesus datang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menyambut tahun baru ini dengan penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memberikan keamanan kepada kita. Nah, kalau saya lanjutkan di ayat yang ke-7, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Artinya seperti dulu bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dalam 40 tahun dalam perjalanan, meskipun mereka tegar tengkuk, tidak taat, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari Dia menyertai bangsa Israel pada saat itu. Dan mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kesuksesan, mereka mengalami masa-masa yang di mana Tuhan menyediakan segala makanan dan minuman kepada mereka. Ya, dengan kata lain Tuhan memanjakan mereka meskipun mereka menghadapi tantangan pergumulan yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka kayak masuk Kanaan. Dan dilanjutkan lagi seperti pada waktu Natal sudah saya bagikan bahwa setelah mereka sampai di Kanaan pun selanjutnya saudaraku ada banyak, justru malah bangsa Israel semakin mereka jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan berpesan kepada Yehuda ini melalui Yeremia kepada bangsa Israel yang ada di bawah kekuasaan Yehuda, supaya mereka bertobat. Ini tuh seruannya, supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka. Sekali lagi Tuhan terus berbicara tentang pemulihan. Itu diawali dari takut akan Tuhan. Pemulihan itu berbicara diawali dari kesembuhan yang harus kesembuhan itu akan terjadi diawali dari berbarik dari kejahatan dan kesalahan yang mereka buat kepada Tuhan. Makanya dikatakan tidak hanya kesembuhan sekedar, tetapi dikatakan bahwa aku akan memulihkan keadaanmu, berarti seluruh aspek dari kehidupan mereka. Kemudian dikatakan bahwa aku akan menyembuhkan negerimu, kotamu, itu berbicara mengenai seluruh aspek daripada kehidupan. Dan diawali dari pertobatan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Apa remanya buat kita Bapak Ibu Saudara? Saya beri tema untuk tahun ini, tahun 2021 adalah tahun
kesembuhan. Berapa dari saudara yang percaya dan berharap di tahun 2021 ini kita mengalami keadaan yang lebih baik dari keadaan-keadaan sebelumnya. Lebih baik dari keadaan-keadaan yang sudah kita lewati. Kita pengen banget kita sukses. Kita pengen banget kita mencapai pencapaian-pencapaian yang sedang kita doakan dan kita gumulkan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada keberhasilan. Memang itu yang kita berharap di tahun 2021 ini. Tetapi saudaraku di sisi lain, ya ada ketakutan. Penyakit pandemi COVID belum berakhir dan sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya lebih memilih pegang janji firman Tuhan hari ini. Bahwa saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saya. Bagaimana dengan saudara? Percayakah saudara bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita? Mari kita sambut tahun ini sebagai tahun kesembuhan. Dalam hal apa Tuhan akan sembuhkan seperti yang sudah saya bagikan kepada bangsa Israel. Tuhan menyembuhkan mereka dari hubungan mereka yang sakit kepada Tuhan. Itu yang pertama. Hubungan bangsa Israel yang sakit-sakitan, yang tidak beres, yang suka memberontak, yang suka tidak taat, yang suka berbuat kejahatan. Tuhan mau sembuhkan itu. Tuhan mau pulihkan itu. Saya tidak tahu dengan keadaan Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Jemaat di gereja lokal di mana di Zoom ini maupun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kalau hubungan kita di tahun 2020 yang sudah kita lewati masih sakit-sakit, masih tidak begitu baik. Doa kita masih jarang-jarang, ke gereja pun jarang-jarang, mengasihi Tuhan pun jarang-jarang, beribadah kepada Tuhan pun jarang-jarang. Maka mungkin itu maksudnya Tuhan. Tuhan mau sembuhkan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan mau sembuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mau sembuhkan hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Tuhan berkata, Yesus datang bukan untuk orang baik saja. Yesus datang tidak untuk pendeta saja, majelis saja di gereja. Tetapi Yesus datang bagi orang berdosa. Supaya mereka diselamatkan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sadar bahwa kita masih punya hubungan, kita masih memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Masih banyak absennya. Masih banyak tidak taatnya kepada Tuhan. Masih banyak dosa yang kita menyimpan. Jangan bawa masuk ke tahun 2020, tahun yang baru ini. Yang setuju dengan saya kata lambaikan tangan, amin. Kita tidak mau bawa masuk hal-hal yang lama ke tahun yang baru. Mari diawali dengan ayat 3 tadi, berserulah kepada Tuhan. Berseru artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Berseru itu berbicara mengenai hubungan, komunikasi, doa, berteriak, berseru dari kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mendengar, Tuhan mau menjawab, berseru kepada Tuhan. Dikatakan, maka Ia akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bagian pertama yang Tuhan ingin sembuhkan kepada kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau sembuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan? Saat teduhnya bagaimana? Keintiman kita dengan Tuhan bagaimana? Doa paginya bagaimana? Doa malamnya bagaimana? Tuhan mau pulihkan itu. Karena apa? Dia mau memberikan damai sejahtera di hatimu. Damai sejahtera Dia mau berikan kepada kita. Diawali dari pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau lakukan Bapak Ibu dalam hal kesembuhan ini. Kita mau mengawali tahun ini, memasuki tahun ini dengan menabur. Dengan memberi sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan yang awal yang tadi saya bagikan, tentu kita mengasihi Tuhan,
Tentu mengasihi sesama kita. Lalu yang kedua adalah apa? Tuhan pada waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi, ada banyak orang dan murid-murid Yesus datang kepadanya dan berkata kepada dia tentang pajak waktu itu. Lalu mereka bilang, apa yang harus kita lakukan? Maksudnya mereka boleh nggak bayar pajak kepada raja? Atau bagaimana? Di dalam kitab Injil Matius pasal 22 itu dijelaskan. Lalu Yesus memberi jawab, sini duitnya bawa ke sini, coba saya lihat dulu. Lalu diperlihatkan uang itu. Ternyata ada gambar kaisar, kemudian di sebelahnya ada gambar Tuhan. Lalu dia berkata, kepada kaisar kita berikan kepada kaisar. Tetapi kepada Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Jadi ternyata saudaraku, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu, bahwa selain mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, selain itu juga ada hal yang harus ditaati, yaitu hubungan dengan sesama dan juga kewajiban daripada setiap kita, setiap penduduknya, setiap orang percaya yang harus dilakukan. Yaitu adalah apa? Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dan memberkati melayani orang di sekeliling kita. Pak, nggak ada hubungannya dengan kesembuhan. Ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita hubungan kita dengan Tuhan sakit, itu salah satunya juga adalah di mana Alkitab berkata hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi jangan sampai harta kita yang kita pikirkan lalu di situ hati kita taruh, itu kata Alkitab. Jadi di mana kita sakit? Sakit apa Pak Pendeta? Kita nggak sakit kok, sehat-sehat aja. Enggak. Rohani kita mungkin sakit. Dari mana kita bisa lihat? Dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sebagai gembala jemaat di gereja Tuhan, di gereja lokal ini, mari kita mau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, disembuhkan. Katakan amin. Yang kedua, kita mau juga mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita juga menjadi hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan dalam hal apa? Dalam hal kewajiban kita. Kewajiban beribadah, kewajiban mengembalikan persepuluhan, kewajiban melayani sesama kita, kewajiban kita sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, kewajibanmu apa? Jangan sampai kewajiban kita itu, kita tidak melakukan, itu menjadi satu penyakit yang menghalangi sukacita dan damai sejahtera kita dalam melayani Tuhan dan kepada melayani sesama kita. Ayo, kalau Alkitab itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan, maka mari tidak sebagian-sebagian yang kita taati, tapi secara utuh kita belajar untuk mentaatinya. Dalam hal memberi, masih sakit, Tuhan mau sembuhkan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama. Dalam hal keuangan, Tuhan sembuhkan. Katakan amin. Kalau Tuhan sembuhkan itu bukan hanya kesehatan aja, tapi juga mata pencarian kita, keuangan kita, Tuhan sembuhkan. Bagian kedua ini, lakukan apa yang saya katakan ini, yaitu kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Pak Pendeta, kita sudah sering mengembalikan, bagus. Saya memang mengembalikan dengan cara lain, katanya kan lalu menyalurkan, menolong orang lain. Enggak. Dalam gereja lokal tentu kembalikan melalui perbendaharaan yang ada di dalam gereja lokal. Supaya di dalam gereja lokal itu tersedia makanan. Tersedia makanan untuk imam-imamnya, saudara. Di gereja kita tidak banyak imam, saudara. Berarti apa? Ya tentu untuk operasional gereja kita. Sampai dengan hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak beribadah di gereja lokal, di gereja yang sudah Tuhan sediakan.
Kita pun sudah bayar gerejanya, sudah 2 tahun sudah selesai. Tahun ketiga pun saya percaya Tuhan sudah sediakan berkat. Pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa menolong pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang menyediakan berkat. Tapi apa yang saya sampaikan ini bukan untuk sekedar saudara menolong pekerjaan Tuhan. Enggak. Tapi kita mengawali tahun ini dengan satu konsep yang benar. Bahwa kita taat kepada Tuhan. Dari mana kita bisa lihat? Tentu dari persepuluhan. Karena di mana hatimu berada, di situ hartamu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan bawa kebiasaan tahun 2020 tidak mengembalikan perpuluhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan bawa ke tahun 2021. Tinggalkan. Bukan soal jumlahnya, tapi yang penting di sini adalah ketaatan kita. Yang setuju katakan amin. Siap, berapa dari saudara yang mau memasuki tahun 2021 ini dengan ketaatan? Boleh lambaikan tangannya. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mau menyembuhkan kita. Hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan mau sembuhkan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau sehatkan. Hubungan dengan masalah keuangan kita, Tuhan mau sembuhkan. Masalah pekerjaan kita, Tuhan mau sembuhkan. Sekali lagi, dengan mengembalikan persepuluhan itu, Alkitab berjanji, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memagari sehingga ada hasil yang bisa kita nikmati. Di dalamnya ada damai sejahtera, di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan yang Tuhan sediakan. Taat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi menaburlah. Jangan sekali lagi, jangan bawa kebiasaan tahun lalu bawa masuk ke dalam tahun baru ini. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Berikan persembahan ya, yang terbaik dan melayani orang di sekitar kita, sesama kita. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan menyembuhkan dalam hal keuangan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun 2021 ini dengan ketaatan. Seperti yang tadi dikatakan bangsa Israel, diminta untuk masuk di tahun yang Tuhan sediakan ini dengan ketaatan. Waduh, taat. Iya, nggak ada lain. Dibolak-balik taat dari depan ke belakang, dari depan ke belakang, dari ke belakang ke depan, udah paling singkat. Taat. Mungkin juga kita seringkali kita tidak taat kepada Tuhan. Ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, perpuluhan kita, melayani sesama kita. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita masih kurang taat. Perintah Tuhan dan lain-lain yang sewajibnya sebagai anak Tuhan lakukan, kita tidak melakukan. Mari kita mau mengawali tahun ini, memasuki tahun 2021 dengan ketaatan. Saya mau bagikan satu ayat lagi kepada kita. Jika kamu sungguh-sungguh, Keluaran pasal 15 ayat 26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi apa saudara? Kalau kita sungguh-sungguh
mendengarkan suara Tuhan, taat melakukannya, maka Tuhan berkata kepada kita, aku akan meluputkan dan memberikan, menyembuhkan engkau. Jadi bagian yang ketiga adalah ketaatan. Mari kita memiliki sikap hati yang taat. Iblis itu mengetahui pengetahuan yang begitu luar biasa tentang apa saja. Dia tahu firman Tuhan, dia tahu bagaimana di dalam kerajaan sorga karena memang dia berasal dari sana. Tetapi dicampakkan ke bumi ini kan. Dia ahli banget. Dia tahu bagaimana menipu, memanipulasi. Dia tahu trik-trik bagaimana membuat kita keluar daripada kehendak dan rencana Allah. Iblis paling jago banget. Tetapi cuma satu yang dia tidak bisa lakukan. Dan yang bisa lakukan itu adalah Yesus dan murid-muridnya, saudara dan saya. Yaitu apa saudara? Ketaatan. Taat melakukan firman Tuhan. Itu yang iblis tidak mau dan dia bertentangan untuk tidak melakukan. Jadi kita ini anak baru kemarin, nggak tahu apa-apa saudara. Iblis itu udah pernah hidup di surga sana. Dia tahu dia paling luar biasa, kira-kira begitu. Dan dia mampu mencuri cara pandang kita. Mencuri segala hal. Bahkan dia bisa membuat sedemikian rupa sehingga kita terkesima. Lalu kita meninggalkan kesetiaan. Dia buat demikian rupa. Yang tidak benar dibuat seolah-olah benar. Dia paling jago dalam bersinetron. Berdrama, ya. Drama-drama apa saja dia paling jago, saudara. Dia manipulasi sedemikian rupa, kebenaran diputar balikannya. Tetapi yang dia tidak bisa lakukan adalah ketaatan. Saudara tahu, Yesus datang ke dunia ini atas kehendaknya sendiri apa tidak? Tidak. Atas perintah Bapa di surga. Oleh karena kasih Allah yang begitu besar sehingga dia mengaruniakan, dia dikaruniakan, mengaruniakan, menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Tujuannya apa? Untuk sampai menyelamatkan. Dalam proses perjalanannya dia harus taat. Yesus datang ke dunia tugasnya taat. Bahkan mati tersalib di atas kayu salib. Yang hebatnya bukan karena disalib, bukan karena kena paku, bukan karena drama-drama yang waduh ngeri, bukan itu. Tapi hebatnya adalah dia taat kepada Tuhan. Dia taat. Jadi yang bisa taat itu siapa, saudara? Yesus dan murid-muridnya. Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya. Jadi sepanjang bangsa Israel perjalanan itu, mereka itu kan suka berontak, tidak taat. Padahal yang Tuhan mau itu adalah apa? Berkali-kali, berulang-ulang kali, mengingatkan bangsa Israel supaya mereka taat, supaya mereka patuh, taat. Tapi mereka suka berontak. Akhirnya 40 tahun lamanya. Jadi saudara, ketidaktaatan itu adalah produk dari Mesir. Produk dari dosa. Dan bapa dari segala dosa itu siapa? Iblis. Ketidaktaatan itu adalah produknya iblis. Misinya iblis adalah ketidaktaatan. Oleh karena itu, mari
kita mau mengawali tahun ini dan tahun 2021 taat, percaya saja dan taat. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya, berkat kesehatan, berkat pemulihan keluarga rumah tanggamu, berkat mata pencarianmu, gajimu, bonus semakin naik, pekerjaanmu Tuhan buka, semua Tuhan sediakan waktu kita taat kepada Tuhan. Tetapi juga saudaraku, kita taat juga bukan karena sekedar Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memberkati. Enggak juga. Lebih tinggi dari itu adalah memang sepatutnya kita sebagai hamba tanpa pamrih kita harus taat atas perintah Tuhan. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa saudara? Berkat-berkat yang tadi. Kenapa? Berkat-berkat itu dikelompokkan dalam bonus. Katakan amin. Bonus. Jadi jangan sampai mata kita tertuju kepada hal-hal yang bonus saja. Bonusnya yang kita cari, bonusnya yang kita cari. Padahal maksud Tuhan bukan bonus. Seringkali banyak orang cari bonusnya. Terjebak dengan bonusnya. Bukan. Tapi berkat utamanya saudara. Karena Tuhan tidak selalu sekedar memberi bonus. Tapi berkat utamanya, berkat sulungnya, Yesus yang kita terima. Kekekalan yang Dia berikan. Karena dunia ini akan hancur dan segala isinya. Tapi kerajaan Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Kekekalan yang Dia sediakan. Jadi ketaatan kita pertama adalah kekekalannya. Dan kedua adalah bonus yang Dia siapkan. Kalau enggak taat terus mau minta berkat bonus-bonus, jangan harap. Yang ada kekecewaan. Ya kan? Oleh karena itu mari kita masuk tahun 2021 ini, mumpung masih ada di hari yang ketiga. Jangan bawa dosa masuk di tahun baru ini. Jangan bawa ketidaktaatan, benih-benih ketidaktaatan kita buang, tinggalkan. Dan masuk di tahun baru ini dengan benih-benih ketaatan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Dan taat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Aku akan menyertai kamu, kata Tuhan, sampai akhir zaman. Amanat agungnya begitu. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua bangsa. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Tuhan berkata, Tuhan janji, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Oleh karena itu mari kita memasuki tahun ini dengan kita mau menggenapi janji-janji Tuhan. Kita mau menjadi menggenapi rencana Tuhan itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia sudah mati untuk kita. Dia berkorban, dia menebus dosa kita. Itu adalah suatu bagian dari ketaatannya yang begitu luar biasa menjadi teladan buat kita. Oleh karena itu di bagian terakhir ini Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu silakan mempersiapkan roti dan anggur yang sudah siapkan masing-masing dimanapun saudara berada. Kita akan perjamuan kudus ini adalah diperuntukkan bagi orang dewasa ya, bukan untuk anak-anak. Kita melakukannya dengan cara yang benar.
Cara yang benar yang dimaksudkan adalah tidak menyimpan kesalahan, iri hati, sakit hati, dosa. Tuhan itu sebenarnya tahu seperti apa keadaan kita. Yang paling penting dan yang Tuhan harap dari kita adalah, maukah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan? Mumpung ini awal tahun, dimanapun saudara berada, bukalah hatimu dan minta Tuhan mengampuni kita. Kita harus sadar, kita akui bahwa kita banyak buat kesalahan di tahun 2020. Tetapi Tuhan memasuki tahun 2021 ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau minta Tuhan menyertai kita lebih lagi. Kita mau Tuhan mengampuni dosa kita. Dan kita menjadi orang-orang yang efektif melakukan perintah-perintah Tuhan di tahun yang Tuhan sediakan ini. Meskipun tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi Tuhan juga menyediakan mujizatnya kepada saudara. Kesembuhannya kepada kita. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kesalahan kami. Banyak pelanggaran kami. Tuhan mengampuni kami. Layakan kami. Kuduskan kami. Supaya kami sehidangan dengan Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau mampu dan engkau sanggup, engkau mau mengampuni, menyucikan dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Dan engkau menyediakan berkat-berkat rohani yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami siapkan hati kami datang untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, oh Yesus, Yesus terima kasih. Mari kalau sudah ambil roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Kalau sudah boleh lambaikan, angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan ucapan syukur, yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh. Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan yang berat, Tuhan memberikan pengharapan yang baru, jalan keluar, dan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami mengingat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau mati buat kami, maka kami percaya Tuhan, Engkau mati untuk semua dosa dan pelanggaran kami. Seharusnya kami yang mati, tetapi oleh karena Engkau mati dan Engkau bangkit memberikan pengharapan kepada kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kami akan memasuki tahun 2021 dengan percaya bahwa mujizat Allah menyertai kami. Kesembuhan itu tersedia buat kami. Tuhan pulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan kami dengan sesama. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Sakit penyakit apapun yang kami alami, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan, buat perjamuan kudus, buat ibadah hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. 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 Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya. Nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Miss Intang, kemudian doa syafaat
dari Ibu Evi Rianti Mardani sebelum doa penutup sebelum doa berkat oleh Pak Gembala. Silakan Miss Intang. Shalom Bapak Ibu, pengumuman minggu depan masih diadakan kembali Raya dan Antioquia Kids lewat Zoom, Antioquia Kids 9.30 dan ibadah raya jam 10. Kemudian perpuluhan juga persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja, ke rekening gereja yang biasa di-sharing di grup. Juga mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Januari. Di depan saya ada Bapak Rikwan, bapaknya Fani, saudari Betsy, Eklesia, dan anak Petrus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga buat Bapak Ibu yang mungkin ulang tahun di bulan Januari tapi belum disebut juga selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah raya hari ini Tuhan. Ibadah awal kami di tahun 2021 Tuhan. Biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Biar kami terus bersandar hanya kepadamu Tuhan. Biar kami hidup diam di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi di luar kami Tuhan, kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau, yang duduk diam di dalam rumah-Mu, Kau akan melindunginya, Kau akan menyembuhkannya, Kau akan memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kesembuhan, pemulihan terjadi atas kami Tuhan. Kesembuhan sakit penyakit kami Tuhan. Kesembuhan ekonomi kami Tuhan. Kesembuhan Tuhan, segala macam pergumulan yang kami harapkan terwujud Tuhan pada tahun ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan wujudkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Hari-hari ini semakin banyak Tuhan kami dengar berita-berita yang tidak baik Tuhan, tapi kami percaya Engkau izinkan semua terjadi karena ada maksud Engkau Tuhan. Damai sejahtera untuk Indonesia, kesembuhan terjadi untuk Indonesia, pemulihan terjadi untuk Indonesia. Semua Tuhan, bangsa kami Tuhan yang saat ini menderita sakit penyakit Tuhan, yang saat ini mengalami COVID Tuhan, dengan bilur-bilur darah Yesus, dengan bilur-bilur darah Yesus, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan. Kalau vaksin yang sudah beredar, yang sudah datang Tuhan, yang sebentar lagi juga akan disuntikan ke beberapa Tuhan masyarakat Indonesia, Tuhan tahirkan, Tuhan kuduskan, biar vaksin itu menjadi alat kesembuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat para medis yang sudah bekerja dan berjuang untuk menyembuhkan, menjadi alat kesembuhan. Tuhan terus Tuhan berikan kesehatan buat mereka semua Tuhan. Bapak kami berdoa buat Presiden Tuhan, buat para menteri Tuhan, anggota DPR Tuhan, semua Kau berkati, Gubernur, Wali Kota, Bupati Kau berkati, seluruh masyarakat Indonesia Kau berkati. Berdoa juga buat Pak Niko Tuhan beserta para wakilnya, Gembala Rayon Jawa Barat beserta para wakilnya Tuhan, gembala-gembala Tuhan Kau berkati Tuhan, taruhkan visi-Mu untuk gembala-gembala pembina kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan, Pak Diben Elabi Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus pakai hamba-Mu ini secara luar biasa, bahwa dia naik tidak pernah turun, jadikan dia kepala dan bukan ekor. Apapun yang diperbuatnya Tuhan, Kau jadikan berhasil. Berkati pelayanannya, kehidupan rumah tangganya, istri dan ketiga putra-putrinya Kau berkati Tuhan. Terima kasih juga para hamba-hamba-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing dengan pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan, berkati secara luar biasa. Apapun yang mereka perbuat, Kau buat berhasil. Buat jemaat-Mu juga Tuhan, pribadi lepas pribadi Kau berkati. Apapun yang mereka perbuat, Kau buat berhasil Tuhan. Keluarga ini Kau jadikan keluarga yang luar biasa. Tanda-tanda heran menyertai keluarga jemaat Gereja Antioquia Ministry. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti di dalam surga. Sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada, siang dan malam.
masuk dan keluar dari rumahmu, apapun yang kau perbuat, Tuhan memberkati engkau. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dicurahkannya tidak terbatas dari Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan, persekutuan yang indah di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Pulanglah dan sehat selalu, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sapa dulu yang jauh, adik-adik saya, ponakan-ponakan saya dari Amerika, shalom. Di Kanada, shalom. Tuhan memberkati. Boleh kamu bisa mute dan bisa komentar sedikit, kasih sapa kita semua di Indonesia. Halo, shalom. Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sharingnya dan teman-teman semua. Saya di sini ya dengan teman saya Venus dan saya Yekison. Kita dari Toronto di Amerika Utara. Dan terima kasih lagi untuk firman-Nya dan doa kami semua keluarga besar di Indonesia tetap sehat dalam situasi apapun ini, dan kami akan terus doakan. Terima kasih sekali lagi, selamat tahun baru semuanya. Oke, selamat tahun baru. Saya juga ucapkan selamat tahun baru kepada keluarga Mama Fani. Ya, Mama Fani. Shalom ya. Bolehlah buka dulu sedikit. Kasih dulu sapa kita semua dulu, Ibu, Mama Fani. Tahun baru semuanya, tahun baru untuk Pak Budi, tahun baru. Ya, terima kasih. Jangan keluar dulu semuanya ya, akan saya kasih kesempatan semuanya. Mama, oke. Kemudian yang kedua Mama Christian, sudah siap-siap? Selamat tahun baru Mama Christian. Belum dengar suaranya Mama Christian. Ya, Mama Christian silakan. Oke, kita tunggu dia yang lain dulu. Selamat tahun baru, Pak. Oh ya, selamat tahun baru. Suaranya jauh sekali. Oke. Ya, sekarang Bapak Imanda, shalom. Bapak Imanda. Suaranya mana? Suaranya. Semua siap-siap ya. Semua siap-siap. Oke, Bapak Imanda. Selamat tahun baru, Pak. Belum ada suaranya. Ya. Ya. Oke, Tuhan berkati Pak. Ibu Sinta. Ibu Sinta, shalom. Shalom, selamat tahun baru semuanya. Ini dari Michael. Michael, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Willy gitu. Selamat tahun baru semuanya. Ayo dong. Selamat tahun baru Michael. Selamat tahun baru Michael katanya. Oke. Ya Willy gitu. Siapa? Ya, Evi dan keluarga Petu, silakan. Happy New Year, Mr. Yekison, and God bless you. Oke, luar biasa. Oke, terus sekarang kita ke Pak Mansur. Ya, suaranya boleh bisa diperdengarkan. Halo, Pak, kedengeran? Kedengaran, Pak. Bentar, ini videonya saya mau nyalain, gimana caranya? Nggak apa-apa, Pak. Nggak nyala juga. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun. Selamat tahun baru, Pak. Puji Tuhan. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru.
Puji Tuhan, semoga tahun baru 2021 ini kita akan mulai dengan optimisme. Ya, tetap semangat semuanya. Kembali kepada new normal. Ya. Dengan tetap memperhatikan protokol ya. Sampai jumpa minggu depan ya, kita ketemu lagi. Liburan sudah selesai. Shalom. Pak Thomas. Silakan Pak Thomas dan keluarga. Cek. Pak Thomas masih adakah? Iya, nanti mau foto ya, jadi jangan keluar dulu ya. Kita mau foto soalnya, sebentar ya. Selamat tahun baru, Pak. Nyalakan kameranya kalau boleh semuanya. Oke, Pak Thomas silakan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua jemaat GBI Antioquia Ministry. Oke, mantap. Melisa. Ya, Melisa. Selamat tahun baru semuanya. Oke, terima kasih. Siapa nih? Daryl siapa? Daryl ya. Intang mana Intang? Intang ada? Intang udah duluan kayak? Oh ada, enggak? Oh ini. Mana? Kelihatannya Intang sudah keluar. Oke, sudah duluan. Oke. Saya pikir cukup. Terima kasih ya semuanya. Mana kameranya? Oh, foto. Oke, kita foto ya. Oke, kita foto lewat laptop ini. Jadi wajahnya ganteng-ganteng. Willy mau ikut foto enggak? Oke, 1, 2. Ya, Bang. Betsy mau foto? Willy mau foto ikutan enggak? Kurang. Naik sedikit Bang ya. Dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, mantap.